Oke Kak, sekarang pelajaran IPA ya. Untuk pelajaran IPA kita di modul 4 sudah masuk unit 5 alias unit terakhir. Hore! Bentar lagi berarti uji modul dong. Nah, sebelum uji modul berarti kita harus memantapkan diri supaya lebih terlatih ya dengan materi-materi yang sudah kita pelajari itu apa aja supaya kita lebih menguasai. Oke. Unit 5 ini kita belajar tentang gerak. Maka di sini Kak Eva tuliskan ayo bergerak. Kenapa sih kok ayo bergerak? Nah, ini kaitannya masih dengan gaya ya. Gaya yang udah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kenapa sih kok gerak kaitannya dengan gaya? Iya, karena gaya itu mempengaruhi suatu benda bisa bergerak. Nah, kalian pernah lihat orang bermain bulu tangkis? Pernah dong pastinya di pertandingan-pertandingan secara langsung, atau mungkin kalian pernah main bulu tangkis langsung. Nah, jadi gerakan-gerakan para pemain bulu tangkis atau ketika kalian bermain badminton, saat memukul kok dengan keras ke arah lawan sambil melompat yang disebut dengan smash, kemudian seorang pemain yang melakukan smash itu melompat sambil memukul kok dengan keras, kemudian dia mengerahkan gaya otot dan kok itu jatuh ke bawah. Nah, kok jatuh ke bawah dipengaruhi gaya gravitasi. Sedangkan lawan mainnya kita atau lawan pemainnya dari atlet bulu tangkis akan berusaha mengembalikan kok yang bergerak dengan cepat. Itu semuanya dipengaruhi oleh gaya. Ada gaya otot, ada gaya gesek antara sepatu dengan lantai lapangan, ada gaya gravitasi dari kok yang jatuh ke bawah. Nah, gaya otot dari ini tangannya pemain yang memukul kok. Banyak ya gayanya ya. Itu semuanya dipengaruhi oleh gaya. Nah, jadi pengaruhnya terhadap gerak itu apa ya? Nggak mungkin dong ketika para pemain bulu tangkis itu bermain bulu tangkis diem di tempat, itu kan nggak mungkin, pasti pindah ke sana, pindah ke sini, ya kan? Nah, jadi perpindahan posisi pemain dari tempat asalnya karena disebabkan adanya gaya itu yang dinamakan dengan gerak. Jadi gerak itu adalah apa Kak? Gerak itu adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Sama nih, sama kayak anak-anak kecil yang ada di gambar ini ketika mereka bermain sepeda ya. Ada yang berlari nih, tidak naik sepeda. Berlari itu juga karena adanya gaya. Gaya apa dong? Gaya gesek. Gesek antara telapak kaki dengan aspal nih ya, lantai ya, atau jalan. Kemudian ini anak yang naik sepeda ini mengeluarkan gaya apa? Gaya otot. Gaya otot ketika mengayuh sepeda dan ada gaya gesek. Gaya geseknya apa? Ini roda ban dengan jalanan juga gitu ya. Nah, mereka semua ini kan melakukan sebuah aktivitas kegiatan gerak. Nah, kegiatan gerak ini dipengaruhi oleh gaya. Nah, pengaruh gaya terhadap benda itu, jadi nih ya, lihat gambar-gambarnya di sini ada anak yang mendorong lemari, padahal lemarinya ini diam. Kalau didorong berarti jadi gerak kan? Nah, artinya pengaruh gaya terhadap benda yang diam bisa membuat benda itu menjadi bergerak. Sama kayak yang sepeda ini tadi ya. Kalau yang sepeda ini tadi kan kalau nggak dikayuh itu juga akan diam. Kok kalau tidak dipukul dengan raket juga diam, tidak akan bergerak. Nah, semuanya itu gerak itu dipengaruhi oleh gaya. Terus ini bola kalau diem nggak ditendang ya nggak bakal bergerak. Tapi ketika bergerak akan digiring masuk ke dalam gawang, kemudian ditangkap oleh kiper, maka bola itu akan berhenti. Diam di tangannya kiper.
ya enggak? Nah, jadi gaya itu juga mempengaruhi benda yang bergerak bisa menjadi diam, atau sebaliknya ini mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Terus juga ada ini, ada perahu ya, ini ya, gambar perahu terapung di atas air ini karena adanya gaya ke atas di dalam air. Jadi adanya gaya ke atas di dalam air itu bergantung pada massa dari suatu benda dan massa pada air. Kalau massa bendanya itu lebih ringan, maka dia akan terapung seperti ini, kapal perahunya ini. Kalau massa bendanya berat, ya berarti akan tenggelam. Kalau sama seimbang akan melayang di tengah-tengah air gitu ya. Nah, jadi pengaruh gaya terhadap benda itu bisa mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak, seperti ini mendorong lemari. Kemudian mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak, atau benda yang bergerak menjadi diam. Ini benda yang bergerak artinya bola ini ya, bola yang bergerak digiring oleh pemain sepak bola menjadi diam ketika ditangkap oleh kiper. Kipernya nangkap bola pakai gaya enggak? Ya pakai gaya apa? Gaya otot, gaya gesek ya enggak? Ketika bolanya larinya ke arah kanan gawang, ya otomatis kipernya lari ke arah kanan juga dong, dan itu terjadi gaya gesek antara sepatu dengan rumput. Gaya otot pun juga dikeluarkan. Tangannya ini, tangan si kiper untuk menangkap atau menghentikan bola yang bergerak ke arah gawang. Kemudian ini gaya ke atas di dalam air. Kemudian apalagi Kak pengaruh gaya terhadap benda? Gaya itu juga bisa merubah bentuk benda. Nah, gaya bisa merubah bentuk benda gimana? Kalian pernah melihat orang bikin patung atau bermain plastisin? Nah, kalian pernah melihat batu yang dipecah menjadi kerikil kecil-kecil untuk membangun rumah? Nah, itu juga tadinya batu itu terlihat besar gitu ya, ketika dipecah diberikan gaya sama tukang menjadi kecil-kecil, itu bentuknya menjadi batu kecil, bukan batu besar lagi. Kemudian bongkahan batu besar dipahat menjadi patung. Nah, itu juga mempengaruhi bentuk benda. Atau ketika ada kecelakaan kendaraan gitu ya, ada kendaraan menabrak benda atau membentur suatu benda keras sekali, nah itu otomatis kendaraan tersebut juga akan berubah bentuk, meleot-meleot gitu ya jadinya ya Kak ya, meleot, kemudian ada gesekan gitu kan. Nah, seperti itu Kak. Jadi gaya itu pengaruhnya banyak, bisa mempengaruhi benda diam menjadi bergerak, mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ada juga bisa membuat benda itu di dalam air menjadi terapung, melayang, dan tenggelam, atau juga bisa mempengaruhi bentuk suatu benda. Oke, untuk IPA tentang gaya terhadap benda menjadi bergerak sampai di sini dulu. Silahkan kalian bisa mencari contoh-contoh lain ya, pengaruh gaya terhadap benda itu apa aja sih. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, terima kasih.